Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mewawancarai guru bahasa Indonesia. Silakan memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Chandra Sasnita. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Baik, di sini saya akan mewawancarai mengenai mata kuliah pembelajaran berbasis teks. Biasanya guru bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia memang berbasis teks ya Bu kebanyakan. Iya. Nah, biasanya sumber belajar yang Ibu ambil setiap teks itu yang diajarkan pada siswa itu dari mana Bu? Biasanya teks itu kami dapatkan dari buku teks, bisa dari buku paket, bisa jadi dari buku pendamping siswa. Kadang juga dari Google untuk referensi. Referensi untuk ganti-ganti ya Bu? Iya, benar. Biasanya itu disediakan dari sekolah. Ada yang disediakan di sekolah, ada yang kita cari sendiri. Terus apakah Ibu pernah membuat atau menciptakan teks untuk yang diajarkan kepada murid-murid? Kalau untuk teks itu sejauh ini belum ada sih. Belum ada ya Bu. Bagaimana cara atau metode pembelajaran yang Ibu terapkan untuk mempelajari teks-teks yang diberikan kepada murid? Biasanya metode yang digunakan untuk materi teks ini menggunakan metode discovery learning. Discovery learning ya Iya. Bu. Kemudian menurut Ibu kemampuan peserta didik dalam membaca teks itu bagaimana Bu? Atau ada macam-macam ininya? Iya, jadi kalau untuk kemampuan peserta didik dalam membaca teks itu beragam. Ada yang lancar, ada yang kurang lancar, seperti itu. Jenis teks yang disukai oleh peserta didik itu apa ya Bu? Biasanya teks-teks yang disukai peserta didik itu teks prosedur, kemudian teks deskripsi, teks narasi, seperti itu. Yang mudah-mudah ya? Iya. Yang tidak disukai seperti apa? Sejauh ini berdasarkan pengamatan saya, biasanya anak-anak ini kurang menyukai teks laporan, teks observasi, pokoknya yang terkait pengamatan itu biasanya siswa agak sulit ya memahami. Jadi kalau agak sulit memahami berarti kan mereka juga kurang Sulitan. minat. Menurut Ibu mengapa mereka tidak menyukai teks-teks tersebut? Ya mungkin karena itu tadi, karena tingkat kesulitannya kan berbeda nih antara teks prosedur, teks narasi dengan teks-teks ini yang hasil observasi sama teks laporan itu kan perlu pengamatan terlebih dahulu. Mungkin karena tingkat kesulitannya dan tingkat kerumitannya. Juga tingkat pemahaman siswa itu berbeda-beda tadi ya Bu. Kemudian permasalahan yang sering muncul itu seperti apa Bu? Permasalahannya yang ketika dihadirkan teks tersebut mereka sebagian ya, tidak semua ya, sebagian itu ada yang kurang memahaminya, atau mungkin nanti ada teksnya, ada pertanyaannya seperti kesulitan untuk menjawabnya seperti itu, atau mungkin untuk misalnya disuruh buat teksnya itu mengalami sedikit kendala, sedikit kesulitan, itu sih. Solusi dari setiap peserta didik kan macam-macam ya. Solusinya menurut Ibu itu atas pemahaman membacanya itu bagaimana? Kan tadi kan untuk teks ini kan kadang tingkat tingkat pemahamannya, tingkat keminatannya itu kan berbeda-beda. Nah jadi solusinya itu mungkin bisa kita ambil referensi teks-teks yang mengikuti perkembangan zaman. Contoh nih, misalnya zaman sekarang kan anak-anak usia anak SMP ini kan gemar K-pop tuh. Nah kita bisa memilih teks yang ada berbau K-popnya atau mungkin hal lainnya seperti itu. Jadi kita ikuti apa yang diminati siswa pada saat ini. Sesuai dengan perkembangan zaman tadi ya. Tergantung minat siswa, jadi kita ikutin. Baik Bu, yang pertanyaan terakhir, boleh Ibu saya meminta saran dari Ibu
terkait bentuk-bentuk teks seperti apa yang nanti kedepannya akan mungkin dikembangkan, dan juga berhubungan nanti ujian akhirnya itu membuat teks, membuat buku teks untuk bahasa Indonesia. Mungkin saran dari Ibu seperti apa? Mungkin gini ya, pilihlah teks yang bahasanya itu mudah dipahami oleh peserta didik, karena kan kalau kita lihat nih sebelum-sebelumnya soal-soal yang tercantum pada soal ujian atau apapun itu biasanya kan agak sulit dipahami nih. Kan gitu. Jadi coba pilihlah teks yang mungkin bahasanya mudah dipahami, yang jelas, kemudian juga mengikuti perkembangan zaman supaya peserta didik tidak bosan membaca teksnya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya. Udah.